Di usia ketika sebagian besar pemain masih mencari jati diri, seorang pemuda asal Denmark sudah berdiri di bawah sorotan lampu paling kejam di dunia sepak bola. Tingginya menjulang, langkahnya panjang, sorot matanya dingin. Namun beban di pundaknya jauh lebih berat dari postur tubuhnya. Namanya Rasmus Winter Højlund. Ia tidak lahir dari kisah dongeng instan. Ia lahir dari tuntutan, ekspektasi, dan tekanan bahkan sebelum dunia benar-benar mengenalnya. Rasmus Højlund lahir pada tanggal 4 Februari tahun 2003 di kota Copenhagen di Denmark, sebuah kota yang tidak asing dengan budaya sepak bola, tetapi juga keras terhadap mereka yang tidak siap secara mental. Ia pun tumbuh dalam keluarga yang memahami arti disiplin, kerja keras, dan konsistensi. Sejak kecil, Rasmus bukan anak yang paling cepat, bukan pula yang paling teknikal. Namun satu hal selalu menonjol, keinginan untuk berlari lebih jauh saat yang lain berhenti. Di usia remajanya, tubuhnya pun mulai tumbuh lebih cepat dari pemain seusianya. Tingginya mendekati 191 cm. Banyak pelatih muda pun melihatnya sebagai proyek jangka panjang, bukan bintang instan. Dan justru disitulah mental Højlund pun ditempa, belajar bersabar di dunia yang ingin hasilnya lebih cepat. Perjalanan seriusnya pun dimulai di Akademi FC Copenhagen, klub terbesar di Denmark. Di sana Rasmus pun belajar bahwa bakat saja tidaklah cukup. Ia menjalani latihan yang begitu keras. Debut tim utama datang pun pada usianya 17 tahun. Sebuah momen yang seharusnya manis, namun realitasnya dingin. Gol tidak datang dengan mudah. Dalam 32 pertandingan liga, ia hanya mencetak 5 gol. Statistik yang jauh dari kata sensasional. Namun di balik angka itu pun, ada proses yang tidak terlihat kamera. Lari tanpa bola, duel udara tanpa takut, dan keberanian untuk tetap meminta bola meski gagal sebelumnya. Pada bulan Januari tahun 2022, menjadi titik balik pertamanya. Højlund pun meninggalkan zona nyaman dan memilih untuk ke Sturm Graz di Austria. Keputusan yang nyaris tak disorot media. Tapi di sanalah ia benar-benar lahir sebagai striker. Dalam 21 pertandingan liga, ia pun mencetak 12 gol. Bukan hanya jumlahnya, tetapi caranya. Gol dengan kaki kiri, kanan, sundulan, lari menusuk, dan duel fisik. Ia mulai memahami siapa dirinya. Penyerang yang hidup dari insting dan keberanian. Dunia pun mulai melirik. Pemandu bakat Eropa pun mulai menulis namanya dengan tinta tebal. Atalanta merekrutnya dengan biaya sekitar 17 juta euro. Italia bukan tempat ramah bagi striker muda. Taktik ketat, bek berpengalaman, dan ruang yang sempit. Namun Højlund pun tidak gentar. Dalam satu musim Serie A, ia pun mencetak 10 gol dari 34 laga. Bukan statistik monster, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia pun bisa bertahan di liga paling taktikal di dunia. Gol-golnya pun sering datang dari situasi yang sulit, membelakangi gawang, tekanan dua bek, dan transisi cepat. Di Atalanta, Højlund pun belajar satu hal penting. Striker tidak hidup dari gol saja, tetapi dari kontribusi dalam sistem.
Lalu pada tahun 2023, Manchester United pun datang dengan angka yang mengubah segalanya. Ia pun dibeli dengan seharga 64 juta pound sterling, sekaligus mengubah hidupnya. Ia datang sebagai solusi, sebagai harapan, dan sebagai jawaban. Itu adalah beban paling berat untuk pemain yang masih berusia 20 tahun. Di Old Trafford, gol tidak datang semudah di Austria. Lalu ditambah tekanan media, kritik legenda, ekspektasi fans yang semuanya datang bersamaan. Dalam 2 musim, ia mencetak 14 gol dari 62 laga liga. Angka yang terus dibandingkan, dipelintir, dan dijadikan senjata kritik. Namun satu hal sering dilupakan, Højlund tidak pernah bersembunyi. Ia terus berlari, terus bertarung, dan terus berdiri di depan. Musim 2025 menjadi jeda yang menentukan. Dipinjamkan ke Napoli, Højlund pun menemukan kembali kebahagiaannya bermain sepak bola. Di Italia, ia bukan simbol kegagalan. Ia hanya striker yang ingin mencetak gol. Ia mencetak gol penting, memberikan assist, dan membantu Napoli menjuarai Piala Super Italia 2025. Di 2 laga turnamen itu pun, 1 gol dan 1 assist. Cukup untuk merasakan gelar juara senior pertamanya di level klub. Satu kalimat yang ia unggah di media sosial menggema ke seluruh Eropa. Beginilah sebuah keputusan yang hebat. Bagi banyak orang itu sindiran, namun bagi Højlund itu pembebasan. Dalam turnamen Piala Super Italia tersebut, Rasmus Højlund tampil 2 kali. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist. Kontribusi yang mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tetapi sangat signifikan dalam konteks kepercayaan diri dan peran tim. Sepanjang musim berjalan bersama Napoli, striker asal Denmark itu pun telah mengoleksi 7 gol dan 3 assist dari 19 pertandingan di semua kompetisi. Angka-angka itu pun mencerminkan satu hal penting. Ia kembali menikmati sepak bola, bermain tanpa ketakutan, dan bergerak tanpa beban label harga. Di Napoli sendiri, ia tidak dipaksa menjadi penyelamat tunggal. Ia hanya diminta menjadi dirinya sendiri. Keberhasilan di Piala Super Italia membuka skenario yang baru. Napoli kini memiliki opsi untuk mempermanenkan Rasmus Højlund di akhir musim. Harga awal yang dibicarakan berada di kisaran 40 juta euro, angka yang jauh lebih manusiawi dibandingkan tekanan 64 juta pound sterling yang pernah melekat di pundaknya. Jika transfer ini pun terjadi, maka kisah Højlund pun akan memasuki bab baru. Bukan lagi pemain pinjaman yang ingin membuktikan diri, melainkan striker utama yang dipercaya membangun masa depan klub. Namun apapun keputusannya nanti, satu hal yang sudah pasti, malam di Riyadh mengubah narasi tentang Rasmus Højlund. Trofi tidak selalu menghapus luka lama, namun ia bisa menjadi penanda bahwa kamu masih berada di jalur yang benar. Bagi Rasmus Højlund, Piala Super Italia 2025 bukan akhir perjalanan. Ia adalah titik nafas, sebuah jeda untuk berkata pada diri sendiri, aku belum selesai. Di level internasional, Højlund berkembang dari U16 hingga timnas senior Denmark. Ia mencetak 8 gol dari 26 caps, termasuk gol-gol penting di laga kompetitif. Di sana, ia tidak dinilai dari harga transfer. Ia dinilai dari keberanian mengenakan lambang negara.
Kisah Rasmus Højlund pun mengajarkan satu hal yang sederhana namun mahal. Tidak semua jalan menuju puncak harus lurus. Kadang kamu harus disalahpahami. Kadang kamu harus gagal di tempat besar. Dan kadang kamu harus pergi agar bisa kembali sebagai versi yang lebih kuat. Ia pun membuktikan bahwa usia muda bukan alasan untuk menyerah. Dan tekanan bukan alasan untuk berhenti bermimpi.